Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Putra Harbi dari Prodi Ilmu Komunikasi Pagi. Berikut saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bab 10 yang berjudul menjual produk kepada konsumen retail. Pemasaran. Pemasaran adalah produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Definisi lain menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda, yang menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Kotler mengatakan bahwa pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai di dalam pasar. Berikut adalah tugas, fungsi, dan orientasi pemasaran. Secara teoritis, pemasaran mempunyai 9 fungsi. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Pertama, fungsi perdagangan atau merchandising. Yang kedua, fungsi pembelian atau buying. Yang ketiga, fungsi transportasi atau transportation. Yang keempat, fungsi pergudangan atau storage. Yang kelima adalah fungsi standarisasi atau standardization. Yang keenam adalah fungsi keuangan atau financing. Yang ketujuh adalah fungsi komunikasi atau communication. Yang kedelapan adalah fungsi risiko atau risk. Berikut adalah tujuan pemasaran. 1. Mengubah orang yang tidak suka terhadap suatu produk menjadi suka atau conversational marketing. Yang kedua, mendorong kebutuhan orang yang tidak berminat atau mengetahui atau stimulational marketing. Yang ketiga, mengembangkan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi atau developmental marketing. Orientasi pemasaran. Orientasi terhadap pasar berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, tergantung konsep yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Hal ini merupakan falsafah yang mendasari usaha pemasaran perusahaan. Berikutnya terkait dengan bobot relatif antara kepentingan perusahaan sendiri, konsumen, dan masyarakat umum. Berikutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran modern secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran, dan penetapan posisi pasar. Berikut adalah penutup dari materi pemasaran. Mengingat begitu pentingnya aspek pemasaran dalam kegiatan berwirausaha, maka aspek ini terlebih dahulu perlu dianalisis sebelum melaksanakan aktivitas produksi. Dengan menganalisis pemasaran dari gagasan produk yang telah ditetapkan, maka kita sebagai wirausahawan setidaknya akan dapat menetapkan dan mengetahui calon konsumen beserta karakteristiknya, sehingga dengan mudah pula kita mendapatkan gambaran terkait dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. Sekian, terima kasih.